Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kanti-kanti pemirsa setia TP Jambi dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak yo Dak Nun yo. Saya. Karena kanti-kanti kita yang ada di rumah ko setia benala tetonggok di depan TV siang bolong ko. Tentunya untuk menonton kita ko di Berkabar Jambi pada edisi Sabtu 6 Januari 2024. Nah, sebelumnya saya nak nanya dulu. Nanya apa Jangan dulu? nak bertanya kabar pemirsa dulu. Kabar kau apa kabar hari kau? Alhamdulillah, saya ko sehat. Ayo apa kabar lamonian kita ko dak berjumpa dak yo? Saya macam kau lah. Macam kau lah yo. Alhamdulillah makin sehat. lama makin cantik biasa tengok. Alhamdulillah. Makasih Yogi. Dan tentunya 6 Januari 2024. Pasal nak kau hari kau bertepatan dengan hari apa? Hari Sabtu. Nyela tu. Iya kan? Mak mana lah pemuda zaman kini tu tak tahu kau hari kau bertepatan dengan hari apa? Hari apa? Hari kau alhamdulillah bertepatan dengan ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-67. Yang ke-67 pasal lah Nun. Saya tadi dari kampung dari Sabak ke Jambi kok. Nengok budak SD, budak SMP, budak SMA tu pakai baju adat Jambi galo. Oh, pakai baju korong Melayu sama telok belangor. Betul benar lah. Nah, kalau kita tengok orang-orang pada pakai baju itu indahnya ndak gitu. Indah benar lah. Beragam budaya yang ada di Provinsi Jambi. Karena takkan hilang Melayu di bumi. Betul benar dah. Jadi kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk Provinsi Jambi yang ke-67. Apa harapannya? Dan harapan kita Nun sebagai generasi muda, mudah-mudahan Provinsi Jambi ke depannya semakin baik dan semakin jaya. Betul tak Nun? Amin. Luar biasa. Dan pemirsa di rumah tentunya kami beserta seluruh tim redaksi telah nyiapin berbagai informasi penting dan menarik. Di antaranya, Pemprov tetapkan status kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi di 2024. Nah, Nun masih seputar dengan bencana alam di mana kota sungai penuh dikepung banjir sehingga Pemkot tetapkan status siaga bencana. Kemudian pemirsa Polres Muaro Jambi sita 74.160 liter BBM ilegal. Tentunya seperti apa berita selengkapnya bersama saya Ainun Hussein. Dan saya Yogi Apakalianto, Ikola Berkabar Jambi selengkapnya. Nah, kanti-kanti mengawali berita kita yang pertama mengantisipasi bencana alam di awal tahun 2024 iko. Pemerintah Provinsi Jambi balik menetapkan status kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi tahun 2024 setelah berakhirnya status siaga bencana hidrometeorologi pada 31 Desember 2023. Memastikan kesiapan penanganan bencana banjir, tanah longsor hingga angin ribut di awal tahun. Pemerintah Provinsi Jambi balik menetapkan status kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi tahun 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudarman menjelaskan, kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi tahun iko diputuskan seiring berakhirnya status siaga bencana hidrometeorologi pada 31 Desember 2023 lalu. Sebelum meningkatkan status menjadi siaga bencana hidrometeorologi, Pemprov akan terlebih dahulu menunggu usulan kenaikan status siaga bencana dari dua daerah. Penetapan status siaga kebencanaan harus dilakukan pemerintah daerah untuk memudahkan langkah-langkah penanggulangan serta mempermudah distribusi bantuan baik yang bersumber dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Berdasarkan catatan pemerintah, wilayah barat Provinsi Jambi masih menjadi daerah paling rawan terjadinya bencana hidrometeorologi, disusul wilayah timur. Sementara itu, untuk anggaran penanggulangan bencana, Pemprov menyiapkan anggaran sebesar 12 miliar rupiah pada alokasi belanja tidak terduga APBD 2024 yang nantinya dapat digunakan dalam kondisi darurat. Status siaga pasca kita terakhir menutup untuk siaga darurat bencana karhutla kan sudah langsung beralih tuh ke bencana hidrometeorologi ya. Nah, kita akan lanjutkan kembali, tapi memang harus didorong juga dari paling minimal dua daerah ya untuk menyatakan kondisi siaga darurat, dan kita akan tetapkan dengan
Awal tahun 2024 iko, pemerintah Provinsi Jambi telah menyalurkan bantuan untuk masyarakat di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh yang saat iko sedang terdampak banjir besar. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti masih soal bencana. Banjir yang melanda 4 kecamatan di Kota Sungai Penuh kian meluas. Pemerintah Kota Sungai Penuh tetapkan status siaga bencana. Ketinggian air yang merendam pemukiman warga terus meningkat. Ribuan pemukiman warga di 4 kecamatan di Kota Sungai Penuh masih terendam banjir. Tim gabungan Basarnas, BPBD, TNI dan Polri menggunakan perahu karet dan alat seadanya untuk mengevakuasi ribuan warga yang terdapat banjir ke tempat yang sudah disediakan di lokasi pengungsian. Tingginya intensitas hujan membuat Sungai Batang Merau terus meluap. Data dari BPBD Kota Sungai Penuh, saat itu ada 33 desa, 32.000 jiwa dan 9.500 kakak yang terdapat banjir dan tersebar di 5 kecamatan di Kota Sungai Penuh. Pemkot Sungai Penuh juga menetapkan siaga bencana selama 7 hari ke depan, mulai tanggal 6 Januari 2024. Untuk membantu warga yang terdampak banjir, Pemkot Sungai Penuh sudah memberikan bantuan 7 ton beras dan makanan siap saji serta kebutuhan bayi dan obat-obatan. Dan sekarang ini kondisinya banjir sudah melebar dan sudah semakin parah, sudah menggenangi sebanyak 32 desa yang ada di Kota Sungai Penuh. Pemkot berharap adanya bantuan untuk menormalisasi Sungai Batang Merau agar luapan air sungai tidak membanjiri pemukiman warga di kala musim penghujan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti masih seputar bencana alam, di mana jembatan di Desa Tamiai, Kabupaten Kerinci amblas usai diterjang banjir bandang pada Selasa dini hari. Amblasnya jembatan penghubung Iko membuat akses jalan dari Kerinci menuju Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi lumpuh total. Terjangan banjir di Desa Temiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci pada Selasa dalu hari muat jembatan Temiai amblas. Kondisi jembatan miring dan nyaris runtuh ke Sungai Temiai yang tengah meluap. Amblasnya jembatan yang menjadi sikok-sikoknya jembatan penghubung Kerinci menuju Kabupaten Merangin Iko muat akses jalan nasional dari Kabupaten Kerinci menuju Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi terputus. Kondisi aspal di jalan retak-retak karena dasar dan tebing jembatan terus tergerus air. Kapolsek Batang Merangin Ibtu Julisman mengatakan untuk sementara jembatan Temiai tak dapat dilalui oleh kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Memang benar kejadian ini terjadi pada pukul 24 malam tadi. Karena intensitas hujan daripada seluruh pada Kerinci ini sangat tinggi hingga mengakibatkan tergorosnya atau hanyutnya daripada dasar jembatan hingga membuat anjlok sampai saat ini. Untuk sementara waktu Iko, jalan dialihkan ke jalan alternatif dengan ruas jalan berlumpur dengan jarak cukup jauh. Warga berharap jembatan Temiai segera dieloi agar akses jalan dari kedua arah balik normal. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti akibat hujan deras yang mengguyur seharian, ratusan rumah di Desa Air Liki, Kecamatan Taber Barat, Kabupaten Merangin terendam banjir. Sekitar 400 rumah warga di Desa Air Liki, Kecamatan Taber Barat, Kabupaten Merangin terendam banjir. Hujan yang mengguyur seharian membuat air Sungai Taber meluap. Seorang pemuda Air Liki, Raden Saputra, mengatakan banjir melanda sekitar pukul 1 dini hari Selasa kemarin saat warga tengah tertidur. Meski demikian, warga bisa menyelamatkan diri dan mengamankan peralatan rumah tangga seadanya. Warga kemudian mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Selain merendam rumah warga, banjir dengan ketinggian 1 meter Iko juga merendam puluhan hektar tanaman padi siap panen. Selain itu,
Jembatan gantung yang merupakan akses antar dusun di desa tersebut ikut hanyut akibat deras dan tingginya debit air sungai. Banjir daerah Liki itu awalnya hujan mulai dari pagi sampai ke malam. Pada malam itu airnya belum naik, pas sudah tengah malam baru air naik. Warga berharap pemerintah segera menurunkan tim dan memberi bantuan kepada korban banjir. Ramadan KB Takasa, TV Jambi melaporkan. Nah Yogi, tadi Pono. kita lah buka berita seputar banjir. Betul, karena benar. memang intensitas hujan beberapa hari kok itu luar biasa nih ya. Yo, tinggi ya benar kan? ada nunyo, Betul. sehingga kita tengok tadi berita dari keluarga-keluarga kita, kanti-kanti kita di sana tuh, di Benar. daerah-daerah yang dekat bantaran sungai terendam banjir. Benar, tadi kita berita dengar dari masyarakat yang ada di Hulu Jambi Iya, dah. betul benar Sungai lah. Penuh, Merangin, Kerinci. Kerinci. Iya, betul gitu. benar lah, Nun. Jadi kami pun mengucapkan berbelasungkawa Iya. atas bencana yang terjadi di sana. Semoga kanti-kanti masyarakat yang ada di sana dapat terselamatkan. Iya, dan gitu. juga untuk kanti-kanti harus tetap jaga kesehatan, Benar. apalagi dengan keadaan yang macam kau, takutnya kaget kita tidak sehat, malah kaget makin parah. Dan yo. Betul. Dan kanti-kanti di rumah tentunya kami akan balik lagi dengan informasi penting lain dan menarik lainnya. Nah, di antaranya kanti-kanti KPU terima ribuan alat kelengkapan TPS. Tetaplah bersama kami. Nah, kanti-kanti, terima kasih banyak karena kanti-kanti kok di rumah masih setia tetangga di depan TV untuk menyaksikan kita konon di Benar. Bekabah Jambi. Nah, kanti-kanti, kabar selanjutnya ribuan alat kelengkapan TPS kembali diterima KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk penyortiran kelengkapan akan segera dilakukan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur balik menerima logistik pemilu 2024. Logistik berupa alat kelengkapan tempat pemungutan suara atau TPS yang diterima itu disimpan di gudang sewa KPU. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hodijatul Kubro mengatakan, logistik yang diterima KPU berupa 2.852 alas bantalan, 2.852 buah paku, 2.852 tali pengikat, 334.636 karet pengikat suara, 1.531 lem, 1.426 kantong plastik kecil, 713 kantong plastik sedang, dan 7.130 kantong plastik besar. Selain itu, KPU juga menerima 5.270 buah bolpoin, 12 buah spidol berukuran besar, dan 8.728 buah spidol kecil. Serta kantong plastik selongsong 3.566 buah dan 713 kantong plastik ziplock diterima oleh KPU. Penerimaan logistik tersebut juga disaksikan Ketua KPU, Bawaslu, dan pihak TNI Polri. Logistik yang baru tiba iko akan segera disortir dalam waktu dekat. Hal iko dilakukan untuk mengetahui kondisi alat kelengkapan. Jika ada kerusakan ataupun kekurangan, langsung bisa segera dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi. Komunikasinya gimana? Kapan kita laporkannya Bunda? Setelah kemarin sortir, Oh sortir. ya semua logistik yang sudah disortir itu kalau ada kerusakan atau kekurangan itu sudah dilakukan. Sementara iko, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menerima beberapa jenis logistik pemilu 2024, mulai dari bilik suara, kotak suara, segel plastik, dan stiker KPU. Surat suara Presiden dan Wakil Presiden hingga teranyar alat kelengkapan TPS. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti dengat lagi pesta pemilu nak dilaksanakan. Meningkatkan partisipasi pemilih merupakan komitmen bagi penyelenggara pemilu. KPU masih kasih kesempatan bagi masyarakat yang nak melakukan pindah milih dari TPS asal sesuai KTP.
Masih ada kesempatan bagi pemilih yang pindah tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilu serentak 14 Februari 2024. Data terakhir yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi, ada 1.338 calon pemilih yang mengurus pindah milih. Di antaranya, 755 orang yang masuk, sedangkan yang keluar dari TPS asal mencapai 583 orang. Sebagian besar yang mengurus pindah pilih IKO dengan alasan pindah domisili dan bekerja. Komisioner KPU Muaro Jambi, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Rika Kurniati Nasution mengatakan, kepengurusan pindah milih akan berakhir tanggal 15 Januari 2024. Namun KPU memberikan kesempatan pindah memilih bagi 4 kategori warga, yakni pemilih yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit, tahanan lapas, korban bencana alam dan pekerja yang bertugas di luar TPS asal akan diberi waktu 7 hari jelang pemungutan suara masih bisa melakukan pindah milih. Dengan kategori pindah domisili dan bisa menunjukkan KTP terbarunya atau sesuai dengan domisili di tempat terbaru, maka dianya akan otomatis mendapatkan 5 surat suara. Terkait dengan jenis-jenis yang lain, misalnya pindah tugas, tugas belajar, ataupun bekerja di luar domisili, itu tergantung dengan dapil. KPU bersama jajaran di tingkat kecamatan dan desa terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama bagi mahasiswa atau pelajar tentang pindah milih pada pemilu 14 Februari 2024. Calon pemilih yang berhak pindah milih selain 4 kategori adalah penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial, kemudian warga yang menjalani rehabilitas narkoba, kemudian bekerja di luar domisili, dan tugas belajar dan pindah domisili. Azam Afnan, TP Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti masih seputar persiapan pemilu 2024, di mana Bawaslu Kabupaten Tebo merekrut 1044 pengawas TPS yang akan bertugas pada pemilu 2024 IKO. Proses pendaftaran PTPS akan dilakukan pada bulan IKO di tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Tebo membutuhkan 1044 pengawas TPS untuk pelaksanaan pemilu 2024. Jumlah itu disesuaikan dengan TPS reguler di Kabupaten Tebo, termasuk TPS lokasi khusus di Lapas Kelas 2B Tebo. Menurut Ketua Bawaslu, Pari Datul, seorang PTPS bertugas mengawal mulai dari pendistribusian kotak suara, dari panitia pemilihan kecamatan ke TPS hingga proses penghitungan suara. Selain itu, juga mencatat adanya dugaan pelanggaran oleh KPPS di TPS bertugas. PTPS juga harus mengawal kotak suara dari TPS balik ke PPK setelah proses penghitungan suara pemilu selesai. Untuk itu, Pari Datul berharap adanya partisipasi masyarakat untuk menjadi pengawas TPS. Sesuai aturan, pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibebankan paling lambat 7 hari setelah hari pemungutan suara. IKO berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2022. PTPS nantinya akan diberi honor sebesar Rp1 juta. Sementara IKO, perekrutan PTPS akan dilakukan bulan Januari 2024. Adapun persyaratan untuk menjadi PTPS hampir sama dengan persyaratan perekrutan KPPS pemilu oleh KPU. Seperti pendidikan minimal SMA, serta tidak jadi anggota partai politik. PTPS yang direkrut nantinya akan bertugas di 126 desa dan kelurahan di 12 kecamatan di Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Nun, Saya. hitungan hari lagi kita nak pemilu serentak kok. Iya ya. Iyo. Dengar lagi berarti nak? Dengar benar lagi nak. Awak nak nanya Ainun kau ada pilihan apa belum? Sudah, Sudah, nyap-nyap be tapi yo. Yo. Tapi itulah. Apa?
Waduh. Awak putus jadinya dengan jo awak gegaro kami beda pilihan. Ngapa bisa macam Iyo, tu? padahal tak boleh macam tu Tak dah. boleh lah. Apalagi kita kok sebagai generasi muda, Yo. sebagai masyarakat kok tentunya generasi muda kok sebagai pemilih yang dominan kok. Ye. Kita kok harus berdamai dalam pemilu kok. Jangan sampai karena kita dengan kanti kita beda pilihan, kita belago, kita bermusuhan tu tak boleh. Iyo. Jadi kita harus berdamai supaya kaget pemilu kita kok jadi sukses macam tu nu. Kau untuk pesan juga untuk Yo, jo awak yang mana tahu lagi nonton awak kan. Tu yang kaning kata Yogi kok. kaning cakap Kalau awak beda kau. pilihan tu jangan pula berebut Iyo, apalagi Nah. sampai putus cinta macam tu ya. Iyo, Rasa sedih padahal benar lah. dengar lagi kamu nak nikah lah. Oh, dah lah kalau macam tu ini dengan awak bela. No, Awak dah lah nerima itu juga pesan untuk kanti-kanti, Yo. nyai-nyai, datuk-datuk di rumah. Kalaupun kita beda pilihan, jangan pula bertekak, Iyo, betul Jangan benar. pula nyai menggungi datuk pas lagi duduk, tak apa kan. Tu enggak maksud aku macam tu. Baik kanti-kanti, tentunya kita masih banyaknya lagi Betul benar lah. informasi Tentunya penting. informasi yang nak kami hadirkan seusai iko. Jadi kanti-kanti jangan nak melala babo dulu, okey? Betul. Di antaranya Ainun, Di antaranya peredaran narkoba di Jambi masih tinggi. Nah ganti-ganti terima kasih dak melala babo dak Yo, giyo betul tetap ni anu ni. duduk bertonggok depan TV guna melaksanakan nonton kita di Bekabara Jambi. benar lah. Nah, Yogi, informasi selanjutnya. Apa tu? Polres Muaro Jambi sita 74.160 liter minyak solar subsidi dan minyak mentah ilegal drilling. Minyak ilegal iko disita dari 15 tersangka dari belasan perkara. Unit Tipiter Satreskrim Polres Muaro Jambi mengungkapkan 15 kasus BBM ilegal dan ilegal drilling selama tahun 2023. Dari belasan kasus IKO, polisi menyita barang bukti 74.160 liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan minyak mentah. Pada konferensi pers akhir tahun 2023, Kapolres Muaro Jambi AKBP Muhammad Arta mengatakan sebagian besar pengungkapan kasus BBM ilegal dan ilegal drilling berasal dari hasil razia yang digelar Polres Muaro Jambi. Untuk mencegah pertambangan minyak ilegal, Polres Muaro Jambi gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Sebanyak 310 kejadian. Ini meningkat 15 kejadian bila dibandingkan dengan tahun lalu atau kira 5,08%. Yang berarti pada tahun ini hampir setiap harinya terjadi satu kecelakaan lalu lintas. Dari belasan kasus IKO, Polres Muaro Jambi menetapkan 15 tersangka yang disangkakan pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pelaku tindak pidana dikenakan hukuman paling lama 6 tahun kurungan penjara dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Azam Afnan, TP Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti berita terkait narkoba, di mana peredaran gelap narkoba di Jambi ternyata masih tinggi. Hal itu berdasarkan pengungkapan yang dilakukan BNN dan Polda Jambi sepanjang tahun 2023. Data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2023, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mengungkap 28 kasus narkotika dengan 40 orang sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, BNNP mengamankan 12 kg sabu, 4.994 butir pil ekstasi, dan 1,5 kg ganja. Kepala BNNP Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko meminta masyarakat untuk mendukung pencegahan narkoba pada tahun 2024 iko. Saya nggak tahu juga kenapa meningkat. Apakah kita lebih semangat lagi untuk ungkap kasus? Karena kalau kita bisa saja sih, kalau mau santai-santai bisa, ya artinya santai-santai itu ya nggak dapat pasien, dapat tersangka. Tapi kalau kita semangat, alhamdulillah, habis berantas saya semangatnya luar biasa.
Sementara itu, Polda Jambi sepanjang tahun 2023, Polda Jambi dan Polres jajaran menangkap 981 jantan dan 66 betino dalam kasus peredaran narkoba. Dari mereka, polisi menyita 246 kg sabu cair, 88 kg sabu, dan barang bukti lainnya. Setidaknya dari pengungkapan Iko, sekitar 1 juta orang terselamatkan dari bahaya narkoba. Menjadi masalah yang serius yang harus kita tangani bersama-sama karena ini bisa menyangkut keberlangsungan generasi muda sebagai penerus daripada pembangunan bangsa ini yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Mayoritas tersangkanya ini laki-laki, ada 981 dan perempuan 66 orang. Kapolda Jambi berharap di tahun 2024 peredaran narkoba dapat ditekan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Nah, nanti demikianlah Bekabal Jambi Haiko. Terima kasih banyak kepada kanti-kanti atas segala perhatian dan kebersamaannya. Terakhir, kami mengucapkan selamat ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-67. Saya Yogi Aprilianto. Dan saya Ainun Husein beserta seluruh kerabat kerja yang mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.